Sobat-sobat budaya, selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya mencoba merenungkan tentang penampakan-penampakan makhluk halus seperti ketika kita ada di pantai selatan atau kita ada di tempat-tempat yang cukup sakral ya, seperti di Pringgondani, kemudian di Puncak Lawu ya. Nah, secara ilmiah ya, memang belum ada bukti yang dapat diverifikasi tentang penampakan itu sebetulnya ada betul nggak keberadaan makhluk halusnya. Ya, pengalaman seseorang yang melihat atau merasakan kehadiran makhluk halus biasanya dianalisa oleh berbagai faktor, yaitu psikologis, neurologis, dan juga lingkungan atau budayanya ya. Namun dalam banyak budaya dan kepercayaan, keberadaan makhluk halus ini atau yang kita sebut entitas spiritual ini itu sangat diyakini. Orang-orang yang mengalami atau menyaksikan penampakan seringkali merasa bahwa pengalaman mereka sangat-sangat nyata ya. Namun dalam bahasa ilmiah kita menjumpai kata sebutan ya, yaitu halusinasi. Oleh karena kondisi tertentu seperti kurang tidur, dalam keadaan stres, atau penggunaan obat-obatan dapat menyebabkan seseorang mengalami, melihat, atau mendengar sesuatu yang tidak ada secara fisik. Oleh karena keyakinan yang kuat pada hal-hal gaib atau dunia spiritual, hal ini kemudian juga memengaruhi persepsi seseorang ya. Jadi ketika seseorang yakin bahwa makhluk halus itu ada, mereka mungkin lebih cenderung menafsirkan pengalaman atau kejadian tertentu sebagai bukti bahwa kehadiran makhluk halus itu ada. Nah, jika kita masuk ke dunia spiritual, maka sebetulnya kita masuk dalam penelaahan metafisika, masuk dalam sorotan metafisika ya. Dalam metafisika, makhluk halus dipahami sebagai entitas yang berada di luar fisik, di luar belegering rogo ada sesuatu, dan selalu dikaitkan dengan dimensi spiritual atau dimensi non fisik ya. Jadi pandangan tentang makhluk halus itu memang berbeda-beda tergantung pada tradisi metafisikanya dan kepercayaan budaya tertentu. Ada beberapa konsep umum yang dapat menjelaskan keberadaan makhluk halus dalam sorotan metafisika ini. Makhluk halus juga dianggap sebagai bentuk energi atau kesadaran yang tidak terikat oleh materi fisik. Energi ini diyakini eksis dalam frekuensi yang berbeda dari realitas manusia biasa. Kemudian juga hanya bisa dirasakan atau dilihat oleh individu dengan kemampuan tertentu. Dalam pandangan Sastro Jendro, makhluk halus adalah energi yang merupakan bagian dari tatanan energi alam semesta ya. Namun dalam banyak tradisi di Jawa, makhluk halus diidentifikasi sebagai roh-roh leluhur, malaikat, arwah, entitas yang memiliki tingkat kesadaran tertentu, jin, ya, dan banyak sebutan lainnya. Ya, semua itu hanya karena untuk membahasakannya. Hal yang sebenarnya energi alam semesta itu berinteraksi dengan manusia melalui berbagai cara. Misalnya dengan memberi tanda-tanda. Alam memberi tanda-tanda.
banyak contohnya. Misalnya seperti kedutan ya. Itu sebetulnya dalam teori barat dinyatakan neurologis, masalah-masalah saraf. Tetapi orang Jawa yakin bahwa itu adalah adanya energi, atau kalau orang dulu menyebutnya lelembut, roh-roh halus ya, menggetar di mata, dari luar, bukannya neurologis dari dalam ya. Nah, kemudian juga energi alam semesta itu memberi pesan melalui mimpi, kadang kita melalui bisikan ya. Nah, atau visual, kita saat meditasi nampak visual ya. Nah, bahkan langsung kadang-kadang memberi perlindungan. Contohnya lolos dari penipuan, lolos dari peristiwa kecelakaan. Ini ada sesuatu gaib yang dalam Sastro Jendro dihayati sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan yang membantu kita, yaitu dari alam semesta ya, dalam bentuk yang katakanlah secara figuratif sering dibayangkan dalam bentuk makhluk-makhluk ya. Nah, padahal itu adalah energi. Nah, hal ini dianggap sebagai penghuni dimensi yang lain yang berjalan paralel dengan dunia fisik. Konsep ini terkait dengan adanya pendapat bahwa ada lapisan realitas yang lebih dalam atau lebih tinggi di luar apa yang bisa kita lihat oleh panca indera manusia. Pada aksara Jawa, semua akan dicapai jika jo, ya, jumbuhing kawula Gusti. Nah, dengan kita bisa jumbuh, bisa mendekati sifat Tuhan, disitulah kita bisa menguasai, ya, menguasai situasi dari alam semesta, ya, energi alam semesta, baik itu divisualkan secara figuratif, roh-roh atau energi, ya. Nah, kita ingat lagi sajak dari W.S. Rendra, ya. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Ya, jadi kita mikrokosmos dan makrokosmos menyatu dalam jiwa. Dalam perenungan itu merupakan salah satu dengan cara meditasi Sastro Jendro. Ya. Tentunya dengan pelatihan yang serius, continue bermeditasi, kalau di dalam Sastro Jendro disebut Cipta Raga, akan mencapai kesadaran yang tinggi. Loncatan pesan dari nurani atau guru sejati ke otak itu bisa sangat cepat, sehingga otak secara kognitif menangkap pesan, misalnya dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk bisikan atau dalam bentuk visual penampakan saat meditasi, menyadari adanya sentuhan entitas dari luar tubuh. Seperti halnya juga dengan kedutan tadi. Leluhur kita melestarikan pendapat ini dengan menyusun menjadi primbon, arti kedutan, arti mimpi, dan banyak semacamnya ditulis dengan rapi. Kita sebetulnya sudah menjelajahi hal itu sejak zaman lampau, ya. Jadi tidak hanya dalam ilmu metafisika saja, kita sudah melampaui pengetahuan-pengetahuan itu. Dan kejadian ini, ya, atau pesan-pesan ini sebetulnya adalah pesan alam semesta kepada diri manusia. Artinya sama dengan tradisi metafisik energi alam semesta, itu secara figuratif sebagai bentuk makhluk halus, itu adalah entitas yang hidup di dimensi astral yang bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mempelajari perjalanan astral. Apa itu perjalanan astral?
Yang dimaksud perjalanan astral yaitu mendalami kebatinan. Artinya hal ini bisa dirasakan, dipahami, dimengerti seperti halnya orang Jawa dengan kepercayaannya sering lelaku, tirakatan, merenung, meditasi atau samadhi, dan itu semua sudah ada di dalam ajaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Mudah-mudahan berkenan dan bisa diterima, dicerna dengan baik apa yang saya jelaskan tentang pesan dari alam semesta ini. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.